Banallahu lahu baitan fil jannah, Allah akan membangunkan bagi dia rumah di surga. Wa rafa'ahu biha darajah, dan Allah akan mengangkat dia satu derajat. Bismillahirrahmanirrahim. Al-miftahu tsani asyar. Wa man yasuddu furjatan fis saffi wa lam ya'ud musalliyan fil bil khalfi wa salahu ar-rahmanu bil ala'i wa sanahu min darakis syaqa'i malaikullahi alaihi tazri bil birri wal khairi wa kulli yusri. Kunci rizki yang ke-12. Siapa yang mengisi kekosongan shaf salat berjamaah. Kalau ada shaf di depan yang kosong, belum terisi, ada orang yang baru datang, orang ini kemudian mengisi kekosongan itu. Alam ya'ud musalliyan bil khalfi, dan dia tidak pernah sholat di belakang sendirian ketika shaf di depannya masih ada yang kosong. Maka orang itu diberi jaminan wasalahur rahmanu bil ala'i, akan disambung oleh Allah ar-Rahman bil ala'i dengan kenikmatan-kenikmatan yang banyak. Wasanahu min darakis syaqa'i, dan Allah akan melindunginya dari jurang kehancuran, dari jurang kecelakaan. Malaikullahi alaihi tazri bil birri wal khairi wa kulli yusri. Malaikat-malaikatnya Allah akan menaburkan kebaikan dan kebagusan dan segala macam kemudahan bagi dia. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis menyebutkan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal ladzina yasiluna as-sufuf, bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala dan para malaikatnya mengirimkan salawat, mengirimkan rahmat dan kasih sayang kepada orang-orang yang menyambung shaf, yang mengisi kekosongan dari shaf salat berjamaah. Wa man sadda furjatan, dan siapa yang mengisi kekosongan, banallahu lahu baitan fil jannah, Allah akan membangunkan bagi dia rumah di surga. Wa rafa'ahu biha darajah, dan Allah akan mengangkat dia satu derajat. Kalau derajatnya 13 naik ke 14, kalau 25 naik ke 26, dan seterusnya. Hadis lain menyebutkan man wasala saffan wasalahullah, siapa yang menyambung shaf, Allah akan menyambungnya. Wa man qata'a saffan qata'ahullah, siapa yang memutus shaf, Allah akan memutusnya. Karena itu memang dianjurkan oleh fuqaha di pembahasan fikih, disebutkan sunnah untuk mengisi shaf yang kosong. Sawu sufufakum, atau bagaimana seterusnya itu, la tusawwunna sufufakum, au banyak hadis-hadis itu ya, au la yukhallifannallahu baina qulubikum, atau apa itu isinya hadis, masalah shaf yang lurus, kemudian masalah shaf yang rapat. Jadi kalau satu baris misalkan rapat cukup untuk 10 orang, jangan sampai diisi cuma 9, 8, atau bahkan sampai 7 orang. Biasanya orang-orang di kota, bahkan di desa pelosok-pelosok, biasanya kalau bawa sajadah sendiri, itu biasanya rawan banyak lubang-lubang, banyak yang kosong. Karena satu sajadah satu orang. Padahal 2 sajadah itu mestinya cukup untuk 3 orang. Tapi karena mereka merasa sendiri-sendiri, akhirnya satu sajadah satu orang. Sehingga ada 7 sajadah, ya isinya 7 orang. Padahal mestinya 7 sajadah itu cukup untuk 10 orang misalkan. Dan ini adalah sebuah kesunahan yang di antara kita banyak yang lupa. Dan ini juga bisa menghilangkan fadilatul jamaah. Jadi orang yang tidak punya ilmu, tidak mengerti tentang sunnah-sunnah di dalam jamaah. Jamaah kalau sudah dilakukan fardu kifayahnya sudah selesai, yang melakukan maka disebut sunnah. Dan di dalam kesunahan ada kesunahan yang bisa menjadikan kesunahan itu tercapai. Kalau kesunahan itu tidak dilakukan, kesunahan yang menjadi tujuan inti akan hilang. Contohnya seperti tadi itu, fadilatul jamaah bisa dihapus, bisa hilang fadilatul jamaah kalau shafnya tidak diperhatikan.